Salam jumpa pemirsa. Saat ini kami sedang berada di SMAK Kristen BPK Penabur di Tanjung Duren, di mana sedang berlangsung ekstrakurikuler robotik. Kita saksikan di depan kami ini ada suatu model, yaitu model ada traffic light dan pintu gerbang kereta api. Kita bisa saksikan ini ada dua jalan lalu lintas umum, kemudian di tengah sini ada jalur kereta api yang di mana ada dua gerbang kereta api. Kita melihat kalau ini lewat, maka di sini akan ada gangguan jika kereta api melewati jalur kereta apinya. Maka untuk itu dibuat suatu sensor di sini, dia ada sensor yang akan mendeteksi adanya kereta api tiba. Yaitu dengan cara bahwa kereta api itu akan lewat ke sini melalui sensor, maka sensor itu akan mengirimkan ke controller untuk memerintahkan kepada dua pintu gerbang ini menutup, yaitu supaya aman. Kemudian lampu lalu lintas yang menuju ke lintasan kereta api menjadi merah, dan yang tidak melewati lintasan kereta api menjadi hijau, supaya ini bisa jalan terus, tapi yang di sini harus berhenti sambil menanti kereta apinya lewat. Setelah kereta api melewati batas tertentu, di sini ada sensor lagi yang mendeteksi adanya kereta api yang akan lewat. Kemudian sensor ini akan mengirimkan data ke controller, controller akan memerintahkan kepada portal untuk membuka pintu. Ya, setelah ini pintu terbuka, maka traffic light akan kembali normal seperti biasa. Di sini kami akan melihat suatu model yang dibuat sebagai transporter robot, yaitu robot ini akan mengangkat barang, jadi dia akan memindahkan barang. Ini ada barangnya berupa palet, dia angkat dari sini, kemudian didorong untuk masuk ke tempat ini. Ini di sini ada conveyor belt. Kemudian kendaraan ini akan bergerak mengikuti jalur menuju tempat selanjutnya. Kita akan saksikan bahwa di dalam bentuk ini ada sensor, yaitu sensor depan dan belakang, di mana sensor ini akan mengendalikan kedudukan daripada barang yang ada di atas ini sampai di sini. Kemudian dia akan menggerakkan robot ini menuju tempat tujuan. Nah, robot ini sedang berjalan untuk mengantarkan paket ini ke tempat sasaran yang dituju. Dan di bawah ada foto transistor dan cahaya yang akan memberikan petunjuk kepada robot ini kemana arahnya dia bergerak. Nah, setelah sampai tujuannya, maka conveyor belt ini akan menggerakkan palet yang di atas ke tempat tujuan. Para pemirsa, robot transporter ini bisa maju dan mundur ke tempat tujuan yang berlawanan. Kita akan saksikan bagaimana robot ini akan bergerak menuju arah yang berlawanan. Ya, kita telah saksikan bagaimana robot ini memindahkan barang, dan robot ini banyak dipakai di industri untuk alat transport, yaitu yang efisien karena tidak membutuhkan tenaga manusia, karena robot ini bisa mengantarkan ke tempat tujuan, di mana kita telah memprogram di dalam microcontroller yang dipakai. Yaitu dengan program ini yang ada, kita bisa saksikan bahwa di sini ada controller, ini ada foto transistor, ini ada foto transistor yang mengambil data di mana alur yang harus dia ikutin. Nah, data yang ada di sini dibaca, kemudian ditransfer ke controller, dan controller yang mengatur pergerakan roda. Jadi di sini ada dua motor yang menggerakkan roda. Ini kita bisa saksikan, ini ada dua motor ini, dan di dalamnya kita bisa lihat semua diatur dan dikontrol dari kontrol yang ada di dalam ini. Nah, ini kontrolernya, dan diprogram melalui kabel. Ini kabel serial dari notebook ini. Programnya di-download ke controller, dan controller yang mengatur seluruh pergerakan daripada mobile robot ini. Nama saya Amelinda, saya bersekolah di SMAK 1 BPK Penabur, Jakarta.
Saya telah mengikuti ekskul robotik ini selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu saya telah mendapatkan banyak manfaat. Misalnya saya telah belajar dalam pemrograman komputer dan juga merakit robot-robot. Dan juga saya telah belajar untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya dalam merakit model-model robot tersebut. Selain itu, orang tua saya juga sangat mendukung saya untuk masuk ke dalam ekskul robotik ini. Para pemirsa, saat ini kita akan saksikan yaitu sebuah robot yang menyerupai manusia, yaitu robot orang bermain ski. Kita akan saksikan yang mempunyai kepala, badan, dan tangan serta kaki. Dan robot ini dibuat oleh anak-anak SMAK BPK Penabur, yaitu robot yang sedang bermain ski. Kita akan saksikan bagaimana robot ini bisa bergerak. Inilah robotnya, yaitu ini kedua kakinya memakai sepatu bermain ski. Ini adalah tangannya yang menggerakkan dayungnya, maka robot ini bisa bergerak dan berjalan seperti orang sedang bermain ski. Nah, robot ini mempunyai 2 motor untuk menggerakkan tangan. Jadi 2 motor ini, kemudian 2 motor ini dilengkapi dengan sensor. Ini ada sensor kanan kiri, dia pakai sensor. Kemudian dia juga ada mata sebagai hiasan, dan di belakang juga ada beberapa sensor. Nah, robot ini dikendalikan melalui microcontroller. Dengan microcontroller ini ada 2 input dan 3 output yang digunakan untuk mengendalikan robot orang bermain ski ini. Nah, robot ini bergerak karena adanya program yang dibuat melalui program komputer. Jadi melalui komputer ini program dibuat dan kemudian didownload ke controller, dan controller ini akan menggerakkan motor sehingga kita akan melihat bagaimana robot ini bergerak gitu. Nama saya Fitz, saya dari sekolah SMUK 1 BPK Penabur Jakarta. Saya kelas 2, sudah lama mengikuti ekskul robotik ini hampir selama setahun. Manfaat bagi saya mengikuti ekskul robotik ini ialah menambah pengetahuan saya tentang robotik dan mekanismenya, serta menambah pengetahuan saya akan komputer dan menambah pengetahuan saya akan kerjasama dengan teman-teman saya. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Kristen 1 BPK Penabur Jakarta sangat bangga sekali kepada anak didik kami, khususnya kepada siswa yang memilih klub robotik ini sebagai salah satu ekskul mereka. Tentunya mereka memilih ini karena mereka tahu bahwa ini sangat penting untuk mereka di masa depan mereka. Dan SMAK 1 memilih ekskul ini juga karena ekskul ini sesuai sekali dengan misi SMAK 1. Salah satunya yaitu menyiapkan calon inventor atau calon penemu masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, mandiri, dan tentunya beriman teguh. Sehingga kenapa kami bangga kepada mereka? Karena kebanyakan dari teman-teman mereka memilih ekskul itu lebih memilih ekskul yang ringan-ringan saja. Sementara ekskul ini meskipun sudah belajar berat di dalam intrakurikuler, mereka tetap masih memilih ekskul klub robotik ini yang tetap harus menggunakan pikiran, kerja keras, serta daya kreativitas dan inovatif mereka. Dan harapan kami tentunya sesudah mereka keluar dari SMAK 1 ini, mereka dapat menjadi penemu-penemu yang tentunya menemukan lebih baik lagi dari apa yang sudah mereka pelajari di ekskul klub robotik ini. Ya,
Ya demikian kita telah saksikan robot berupa orang yang sedang bermain ski. Kita telah melihat banyak sekali model-model dari robot yang kita bisa saksikan.